saya Putri Syahrani Ramadan dari Ekonomi Pendidikan kelas C. Di sini saya akan menjawab mengenai pertanyaan-pertanyaan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Pertanyaan pertama, jelaskanlah apa itu pendidikan dan apa itu ilmu pendidikan. Pertanyaan kedua, jelaskanlah pendidikan sebagai ilmu pengetahuan dan sebagai sebuah sistem. Pertanyaan ketiga, jelaskanlah teori pendidikan klasik. Pertanyaan keempat, jelaskanlah faktor-faktor pendidikan. Jelaskanlah apa itu pendidikan dan apa itu ilmu pendidikan. Pengertian pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, menyebutkan bahwa pendidikan ialah tuntunan di dalam hidup dalam proses tumbuhnya anak-anak yang maksudnya yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak didik agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ilmu pendidikan menurut J. Langeveld mengartikan pedagogi sebagai suatu ilmu yang bukan saja menelaah objek ilmu pengetahuan untuk mengetahui keadaan hakiki objek itu, melainkan mempelajari bagaimana proses dan situasi pendidikan itu terus berlangsung. Kedua, jelaskanlah pendidikan sebagai ilmu pengetahuan dan sebagai sebuah sistem. Pendidikan sebagai ilmu pengetahuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan yang berarti education adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan. Sedangkan pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal atau mata pelajaran. Pendidikan sebagai sebuah sistem. Kata pendidikan itu berasal dari kata pedagogi. Kata tersebut berasal dari bahasa Yunani kuno yang jika dieja menjadi dua kata, yaitu pait yang artinya anak dan agagos yang artinya membimbing. Komponen-komponen pendidikan. Pendidikan sebagai sebuah sistem terdiri dari 7 komponen, yaitu 1. Tujuan pendidikan, 2. Peserta didik, 3. Pendidik, 4. Metode pendidikan, 5. Isi pendidikan, 6. Lingkungan pendidikan, 7. Alat dan fasilitas pendidikan. Hal ketiga, jelaskanlah teori pendidikan klasik. Teori-teori yang terdapat dalam ilmu pendidikan yang dilahirkan oleh 4 aliran yang berbeda, yaitu aliran nativisme, aliran naturalisme, aliran empirisme, dan aliran konvergensi. 1. Aliran nativisme. Aliran nativisme, istilah nativisme dari kata nativis yang artinya terlahir. Nativisme adalah sebuah doktrin filosofis yang berpengaruh besar terhadap pemikiran psikologis. Tokoh utama aliran ini adalah Arthur Schopenhauer, tahun 1788 sampai 1869. Seorang filosofis Jerman. Aliran ini identik dengan pesimistis yang memandang segala sesuatu dengan kacamata hitam. Aliran ini berpendapat bahwa perkembangan manusia itu telah ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa manusia sejak lahir. Pembawaan yang telah terdapat pada waktu lahir itulah yang menentukan hasil perkembangannya. Kedua, aliran naturalisme. Natur artinya alam atau yang dibawa sejak lahir. Aliran ini dipelopori oleh seorang filosof Prancis, J.J. Rousseau, tahun 1712 sampai 1778. J.J. Rousseau sebagai berikut. Semua anak adalah baik pada waktu baru datang dari Sang Pencipta, tetapi semua rusak di tangan manusia. Oleh karena itu, sebagai pendidik, Rousseau mengajukan pendidikan alam. Artinya, anak hendaklah dibiarkan tumbuh dan berkembang sendiri menurut alamnya. Manusia atau masyarakat jangan banyak mencampurinya. Rousseau juga berpendapat bahwa pendidikan yang diberikan orang dewasa malahan dapat merusak pembawaan anak yang baik itu. Aliran ini juga disebut negativisme. Ketiga, aliran empirisme dengan tokoh utama John Locke, tahun 1632 sampai 1704. Nama asli aliran ini adalah The School of British Empirism, aliran empirisme Inggris. Doktrin aliran empirisme yang sangat masyhur adalah tabula rasa, sebuah istilah bahasa Latin yang berarti buku tulis yang kosong.
atau lembaran kosong. Doktrin tabula rasa menekankan arti penting pengalaman, lingkungan, dan pendidikan dalam arti pengembangan manusia, semata-mata bergantung pada lingkungan dan pengalaman pendidikannya, sedangkan bakat dan pembawaan sejak lahir dianggap tidak ada pengaruhnya. Keempat, aliran konvergensi merupakan gabungan dari aliran-aliran di atas. Aliran ini menggabungkan pentingnya hereditas dengan lingkungan sebagai faktor-faktor yang berpengaruh dalam perkembangan manusia, tidak hanya berpegang pada pembawaan, tetapi juga kepada faktor yang sama pentingnya yang mempunyai andil lebih besar dalam menentukan masa depan seseorang. Aliran konvergensi mengatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan manusia itu adalah tergantung pada dua faktor, yaitu faktor bakat atau pembawaan dan faktor lingkungan, pengalaman atau pendidikan. Inilah yang disebut sebagai teori konvergensi. Soal keempat, jelaskanlah faktor-faktor pendidikan. Faktor-faktor pendidikan dalam aktivitas pendidikan ada 7 faktor yang dapat membentuk pola interaksi atau saling mempengaruhi. Namun, faktor integratifnya terutama terletak pada pendidikan dengan segala kemampuan dan keterbatasannya. Ketujuh faktor pendidikan tersebut itu meliputi faktor tujuan. Setiap kegiatan apapun bentuk dan jenisnya, sadar atau tidak sadar, selalu diharapkan kepada tujuan yang ingin dicapai. Bagaimanapun segala sesuatu atau usaha yang tidak mempunyai arti apa-apa. Dengan demikian, tujuan merupakan faktor yang sangat menentukan. Kedua, faktor pendidik. Dalam hal ini kita dapat membedakan pendidik itu dalam dua kategori, yaitu pendidik menurut kodrati, yaitu orang tua, pendidik menurut jabatan, yaitu guru. Pendidik yang bersifat kodrati sebagai orang tua wajib pertama kali memberikan pendidikan kepada anaknya, selain asuhan, kasih sayang, perhatian. Sedangkan pendidik menurut jabatan yaitu guru. Guru adalah sebagai pendidik yang menerima tanggung jawab dari pihak orang tua, masyarakat, dan negara. Ketiga, faktor anak didik. Dalam pengertian umum, anak didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Sedangkan dalam arti sempit, anak didik ialah pribadi yang belum dewasa, yang diserahkan kepada tanggung jawab pendidik. 4. Faktor alat dan media. Alat pendidikan adalah suatu tindakan atau situasi yang sengaja diadakan untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan yang tertentu atau yang diinginkan. Macam-macam alat pendidikan. Alat pendidikan bermacam-macam, antara lain hukuman dan ganjaran, perintah dan larangan, dan pujian, serta kebiasaan termasuk juga sebagai alat pendidikan yang diantaranya keadaan gedung sekolah, keadaan perlengkapan sekolah, keadaan alat-alat pelajaran, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Kelima, faktor isi atau materi pendidikan. Yang termasuk dalam arti atau materi pendidikan ialah segala sesuatu oleh pendidikan yang akan langsung disampaikan kepada peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan dalam usaha pendidikan yang diselenggarakan di keluarga, di sekolah, dan di masyarakat. Ada syarat utama dalam pemilihan materi pendidikan, yaitu A. Materi harus sesuai dengan tujuan pendidikan. B. Materi harus sesuai dengan kemampuan peserta didik. Keenam, ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan adalah yang meliputi kondisi dan alam dunia dengan cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku, pertumbuhan, dan perkembangan manusia. Menurut Ki Hajar Dewantara, lingkungan-lingkungan meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat yang ia sebut dengan tri pusat pendidikan. Ketujuh, ada faktor metode. Faktor metode ialah cara yang dilakukan oleh pendidik dalam menyampaikan suatu pendidikan kepada anak didiknya. Maka, seseorang pendidik harus mengetahui metode apa yang cocok untuk diajarkan agar anak didik tidak cepat bosan. Faktor ini juga sangat penting dalam suatu pendidikan. Adapun metode-metode yang bisa dipakai oleh para pendidik adalah metode ceramah, metode diskusi, metode tanya jawab, dan metode pemberian tugas. Sekian yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih.